Mari lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Kita gunakan media sosial sebagai sarana manfaat. Jangan sampai media sosial bisa menimbulkan bencana atau kemudaratan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Berjumpa lagi, bertemu lagi dengan Mas Oji Channel, channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung. Dimana lagi kalau bukan di MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Seperti biasa, mengawalinya dengan doa. Hari ini saya berharap, saya berdoa, saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dalam kondisi sehat, masih bersemangat, dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Dan yang paling penting tentu saja, mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dalam keberkahan Allah. Nah, teman-teman semuanya, hari ini sama seperti biasa, kita ingin sharing, kita ingin berbagi. Sharingnya hari ini apa ya? Kita ingin sharing tentang bagaimana supaya kita bisa bijak dalam bermedsos. Yuk, kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, bicara medsos, bicara media sosial di negeri kita sudah seperti kebutuhan pokok gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang hari ini menggunakan media sosial. Itulah kenapa akhirnya banyak orang yang tidak bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Kalau kita bicara data dari 277 juta penduduk Indonesia kurang lebihnya, itu ada 175 juta yang menggunakan internet. Ya, dari jumlah itu ada kurang lebih 160-an juta yang bermedia sosial. Ini artinya apa? Artinya bahwa media sosial itu sudah sangat masif digunakan oleh penduduk Indonesia. Platform yang paling banyak digunakan adalah YouTube, kemudian WA atau WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Ini menjadikan sebuah PR buat kita semuanya, karena sampai dengan hari ini rakyat Indonesia menggunakan media sosial masih banyak yang belum bijak dalam memanfaatkannya. Sehingga menimbulkan masalah, bukan hanya sekedar manfaat, tetapi juga mudarat. Lebih teman-teman semuanya, di tengah pandemik yang sekarang ini berlangsung, ya, adanya wabah COVID-19 yang saat ini masih belum selesai, entah sampai kapan, jumlah penggunaan media sosial itu mengalami peningkatan. Datanya menyatakan bahwa selama kurang lebih sejak bulan Maret, April hingga sekarang, jumlah pengguna media sosial itu memang meningkat drastis. Ya, tentu sangat wajar karena adanya kebijakan physical distancing ya. Ketika orang dilarang untuk berkerumun, tetap harus stay at home, bekerja dari rumah, semuanya tentu sangat ketergantungan dengan menggunakan akses media sosial. Ini juga tidak kalah penting bagi kita bahwa saat-saat kita banyak di rumah ya, dengan kebijakan physical distancing, PSBB istilahnya, atau lockdown, atau apapun yang menyebabkan kita tidak beraktivitas di luar, penggunaan media sosial harus benar-benar kita gunakan dengan bijaksana. Masalahnya adalah bahwa sebagian dari kita belum bijaksana dalam menggunakan medsos. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, kalau teman-teman perhatikan banyak sekali informasi, berita yang berseliweran masuk di medsos kita, ya. Pasti teman-teman menyimak, ada berita tentang politik, keamanan, kriminal, pilkada, kemudian berita-berita ekonomi dan sebagainya. Semuanya masuk keluar lewat media sosial kita, lewat YouTube, WA, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, tugas kita, teman-teman semuanya, agar lebih bijak lagi memilah dan memilih. Bagaimana agar kita bijak dalam menggunakan medsos? Pertama, ada istilah yang disebut dengan saring sebelum sharing.
Maksudnya apa? Saring sebelum sharing adalah kita cross-check terlebih dahulu keakuratan dan kebenaran dari berita-berita atau informasi yang masuk di media sosial kita. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang, kadang-kadang saya juga terjebak itu. Ketika kita menerima informasi, ya, masuk data atau fakta, ya, istilah mereka, lewat grup, lewat WA, ataupun Facebook dan Instagram misalnya, atau nonton di YouTube, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini benar. Dan naluri kita ingin segera menginformasikan kepada orang lain lewat komunitas kita, lewat grup-grup yang ada di tempat kita, sehingga dengan mudahnya kita sharing, ya, sebelum kita menyaring. Maka betul ketika ada istilah saring sebelum sharing, cross check terlebih dahulu kebenarannya, jangan hanya sekedar baca judul kemudian kita terburu-buru untuk segera menyebarkan, membagikan kepada orang lain. Hati-hati juga teman-teman semuanya, karena pemerintah sudah mengatur melalui Undang-Undang ITE yang tidak memperbolehkan kita menyebarkan berita-berita hoax, ya, berita-berita yang mengandung unsur hoax, fitnah, ya, tidak benar dan sebagainya. Itulah mengapa kita semestinya harus bijak menggunakan media sosial. Langkahnya pertama dengan saring sebelum sharing, ya, cross check terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, cara bagaimana agar kita bijak dalam menggunakan medsos adalah gunakanlah etika teman-teman semuanya. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi. Tentu di tengah-tengahnya ada proses kita bertegur sapa, berkomunikasi dengan orang. Apa yang kita share, apa yang kita bagikan, apa yang kita tweetkan, apa yang kita posting di dalam status kita, itu cerminan dari apa yang kita ungkapkan, perasaan boleh jadi, ya. Maka gunakanlah etika-etika yang bagus, bahasa yang sopan. Kadangkala kalau kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, anak-anak kita, generasi kita menggunakan media sosial dengan bahasa-bahasa yang mohon maaf tidak pantas, ya, dan itu kadang-kadang bisa keluar dari etika yang sebenarnya. Kita memiliki etika sopan santun yang luhur, yang tinggi, tapi gara-gara medsos kita bebas mengungkapkannya. Maka hati-hati, mari kita batasi diri kita untuk kita tahan agar tidak secara emosional mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan medsos melalui bahasa-bahasa yang kurang sopan. Gunakanlah etika, jangan jadikan medsos sarana untuk melampiaskan emosi, nafsu, dan sebagainya, sehingga melupakan etika-etika dalam bermedia sosial. Sahabat emosi dimanapun teman-teman saat ini berada, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak mau juga disebut sebagai orang yang ketinggalan zaman, yang gaptek, yang sulit sekali menerima informasi karena nggak paham internet, nggak paham medsos. Tapi memang harus betul-betul dijaga agar kita bisa lebih bijak lagi menggunakan medsos ini. Selain kita harus saring sebelum sharing, selain kita menggunakan etika yang benar, yang tidak kalah penting adalah bahwa faham betul media sosial seperti pada awalnya diluncurkan, dihadirkan adalah menyediakan ruang bagi kita untuk menyambung silaturahmi, berkomunikasi dari batasan-batasan jarak dan waktu. Media sosial awalnya digunakan sebagai ruang agar kita bisa bersilaturahmi, berbagi informasi dengan saudara-saudara kita yang berbatas waktu, berbatas jarak. Nah, tapi pada perkembangannya akhirnya sekarang media sosial bisa lebih dinamik lagi, bisa lebih dinamis lagi. Kebutuhan-kebutuhan tentang kampanye, berita, dan sebagainya bisa diakses lewat media sosial. Maka itu penting bagi kita kembalikan media sosial sebagaimana fungsinya di awal, yaitu kita gunakan untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dengan teman, saudara, keluarga yang berjarak waktu yang jauh, ya, karena nggak bisa ketemu ataupun karena berbagai macam kendala. Akhirnya ada istilah mendekatkan yang jauh, tapi ada sambungannya. Istilahnya sekarang menjadi media sosial menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini keliru, ini tidak betul. Jadi kenapa ada istilah
media sosial bisa mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat? Karena kita mengabaikan nilai-nilai komunikasi sosial bagi teman-teman sekitar kita yang lebih dekat, yang bisa terjangkau, bisa bertemu dengan langsung. Salah satu penyebabnya adalah karena kita terlalu asik ya ngobrol dengan teman-teman yang jauh, dengan follower kita, dengan subscriber kita urusin mereka, tetapi saudara kita, tetangga kita, ya, keluarga kita yang ada di dekat itu terabaikan. Maka tidak boleh itu terjadi, sehingga gunakanlah media sosial sebijak mungkin. Kita tidak menutup komunikasi dan silaturahmi secara langsung dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Maka sebaiknya tetap kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara langsung, khususnya bagi saudara-saudara kita yang dekat, yang ada di sekitar kita, berkunjung kepada tetangga, sanak famili, keluarga, dan sebagainya. Jangan biarkan anak-anak kita ini terkungkung sosialnya hanya gara-gara gadget, bermain media sosial, tetapi tidak mengenal sanak famili dan keluarga ataupun tetangga sekitarnya. Ini bahaya yang harus kita hindari. Nah, teman-teman sekalian, selain sebagai sarana berkomunikasi, kemudian bersilaturahmi ya, media sosial atau internet juga bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dengan membaca atau literasi, semacam meningkatkan pengetahuan kita dengan membaca berbagai macam informasi yang ada. Tetapi teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata tetap buku ya, secara nyata, secara langsung seperti ini menjadi yang lebih baik daripada hanya sekedar membaca media sosial. Media sosial bisa kita gunakan sebagai referensi ya, tetapi tetap sumber utama sebagai bahan pengetahuan adalah buku yang ada sekarang ini. Meskipun sekarang sudah banyak buku-buku elektronik secara akses bisa kita baca ya, tetapi saya pribadi lebih asik kalau kita juga bisa membaca secara langsung buku-buku seperti ini daripada kalau kita membaca secara sekilas di gadget kita tentang buku-buku literasi atau pengetahuan. Jadi kuncinya adalah medsos sebagai sarana untuk referensi, menambah pengetahuan kita, tapi jangan tinggalin buku ya. Saya tetap mereferensikan kita membaca buku secara langsung bagi teman-teman yang hobinya baca. Mari lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Kita gunakan media sosial sebagai sarana manfaat yang betul-betul membawa kemanfaat bagi kita. Jangan sampai media sosial bisa menimbulkan bencana atau kemudaratan bagi kita. Karena apa? Karena kita sering sampaikan bahwa media sosial ini laksana, ya, filosofi atau analoginya laksana pisau bermata dua. Bagi orang-orang yang betul, bagi orang-orang yang bisa menggunakannya dengan bijak, maka akan menebarkan manfaat yang baik untuk positif kita. Tetapi bagi orang-orang yang negatif, yang tidak bisa mengelola dengan bijak, media sosial bisa menjadi sebuah bencana, menebarkan fitnah, ya, bahkan menimbulkan hal-hal yang negatif lainnya. Maka yuk bareng-bareng teman-teman semuanya gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai kita diperdaya oleh adanya media sosial. Itu yang kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sebelum saya pamit, seperti biasa nih teman-teman semua, saya ingin mengaturkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, mendukung channel kita ini dengan tetap menyimak, kemudian share, ya, subscribe, dan berkomentar. Bagi teman-teman yang baru saja datang, selamat datang. Jika sekiranya teman-teman menyatakan bahwa channel ini bermanfaat, yuk dukung terus dengan cara klik tombol like, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Saya undur diri, saya pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.